salah. Kita tuliskan sisanya berapa, hasil baginya berapa. Sisanya adalah, sisa tidak perlu dibagi-bagi lagi, sisa apa adanya yaitu negatif 15/4. Hasil bagi, kita bagi berapa? Kita bagi 2. Kita tulis ulang dulu ya. Sebentar supaya memudahkan. Ini kita tulis sisa. Oke. Yang dibagi berderajat 3, pembagi berderajat 1, maka hasil baginya adalah berderajat 2. Maka ini 4, 4x pangkat 2, min 1x pangkat 1, ditambah 11/2, konstanta, maka kita akan bagi dengan 2. Sehingga hasil baginya adalah 2x pangkat 2 dikurang setengah x ditambah 11/4. Oke, yuk kita ke contoh soal berikutnya. Kita akan membagi 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Akan kita bagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Oke, kita akan melakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah bersusun ke bawah, yang kedua adalah dengan cara corner. Yuk kita tulis dulu pelan-pelan yang bersusun ke bawah. Oke. Yang dibagi 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 dikurang 2x tambah 5. Pembaginya adalah x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, hasilnya adalah 3x kuadrat. 3x pangkat 2 dikali x kuadrat itu 3x pangkat 4. 3x kuadrat dikali 2x hasilnya adalah 6x pangkat 3. 3x kuadrat dikali minus 3 hasilnya adalah minus 9x kuadrat. Kemudian akan kita kurangi. Hasilnya menjadi 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 3 itu negatif 2x pangkat 3. Minus 5x pangkat 2 dikurang minus 9x pangkat 2 hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian kita akan turunkan satu komponen yaitu min 2x. Nah, min 2x pangkat 3 akan kita bagi dengan x pangkat 2. Dalam hal ini hasilnya adalah minus 2x. Sehingga minus 2x pangkat 3 minus 2x kali 2x itu minus 4x pangkat 2. Minus 2x kali minus 3 hasilnya adalah plus 6x. Oke, mari kita kurangi kembali. Hasilnya adalah 4x pangkat 2 dikurang minus 4x pangkat 2 adalah 8x pangkat 2. Minus 2x dikurang 6x itu adalah minus 8x. Turunkan satu komponen, siapa lagi? Ya, tinggal positif 5. 8x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 itu 8. 8 kali x pangkat 2 itu 8x pangkat 2.
8 dikali 2x itu adalah 16x. 8 dikali negatif 3 itu negatif 24. Kemudian kita kurangi lagi. Oke, kita kurangi, maka hasil pengurangannya adalah negatif 8x dikurang 16x itu adalah negatif 24x. 5 dikurang negatif 24 adalah positif 29. Apakah masih bisa kita lanjutkan? Tidak bisa lagi ya, minus 24x dibagi x pangkat 2, nanti x-nya berpangkat negatif. Oleh karena itu, hasil baginya berapa? Hasil baginya adalah 3x kuadrat minus 2x ditambah 8. Sisanya berapa? Sisanya adalah negatif 24x ditambah 29. Oke, tadi saya utarakan kita mau menggunakan cara Horner. Bagaimana menggunakan cara Horner ya? Kalau pembaginya berderajat 2. Kita coba tulis ulang. Pembaginya itu siapa? Pembaginya adalah x kuadrat plus 2x minus 3. Oke, sejauh mata memandang ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 3 dikali dengan x minus 1. X plus 3 pembuat nolnya adalah x sama dengan min 3. X min 1 pembuat nolnya adalah x sama dengan 1. Berarti bisa kita membuat melalui cara Horner. Oke, kita buat cara Hornernya. Oke, kita tuliskan dulu koefisiennya. Dalam hal ini adalah 3, kemudian 4, kemudian negatif 5, negatif 2, dan 5. Kita tuliskan x-nya sama dengan min 3 terlebih dahulu. Bagaimana Bu dengan sama dengan 1? Oke, nanti kita akan coba buat contohnya ya. Kita tulis dulu 3. 3 dikali negatif 3 itu min 9. 4 ditambah negatif 9 itu negatif 5. Negatif 5 dikali negatif 3 adalah 15. Negatif 5 ditambah 15 adalah 10. 10 dikali negatif 3 itu negatif 30. Negatif 2 ditambah negatif 30 itu negatif 32. Negatif 32 dikali negatif 3 adalah 96. 96 ditambah 5 adalah 101. Oke, agar tidak keliru, kita tandai sisi yang paling kanan. Oke, kita lanjutkan. Suku banyaknya nyambung. Namun 101 sudah tidak ikutan ya. Kemudian kita buat di sisi sebelah kiri yaitu angka 1. Tadi negatif 3 udah, sekarang 1. 3 kita tulis ulang. 3 kali 1 itu 3. Negatif 5 tambah 3 itu negatif 2. Kali 1 itu negatif 2. 10 tambah negatif 2 adalah 8. 8 kali 1 adalah 8, negatif 32 ditambah 8 adalah negatif 24. Kita tandai yang sisi paling kanan. Oke, kita akan mencari sisanya berapa. Nah, kalau bentuknya seperti ini, cara mencari sisanya adalah saya akan tuliskan dengan simbol seperti ini. Sisanya adalah sisa pada Horner kedua, saya sebut sisa 2, ditambah, kita pakai min 3. Min 3 ini apa? Pembagi pada saat Horner yang kali pertama. Saya sebut P1, pembagi pertama, dikali dengan, saya minta maaf ini ada kesalahan, sisa kedua dikali dengan pembagi pertama, kemudian ditambah dengan sisa pada Horner yang pertama.
Berarti sisa kedua kita dapatkan negatif 24. Pembagi pertama kan min 3. Min 3 itu berasal dari X plus 3. X plus 3 ditambah sisa yang pertama. Sisa yang pertama adalah 101. Sehingga negatif 24X dikurang 72 ditambah 101. Sehingga kita dapat negatif 24X ditambah 29. Sama ya? Dengan cara mencari sisa lewat bersusun ke bawah. Bagaimana dengan hasil baginya? Hasil baginya sama. Cara mencari hasil bagi, perhatikan. Kan yang dibagi berderajat 4, pembagi berderajat 2, maka hasil bagi pasti berderajat 2. Lihat ini kita dapat 3, negatif 2, dan 8. Berarti 3 ini adalah koefisien untuk X pangkat 2, negatif 2 untuk X pangkat 1, 8 adalah konstantanya. Oke, tadi saya menjanjikan di awal bagaimana kalau kita melakukan pembagian Horner dengan melalui angka 1 duluan pembaginya. Boleh? Kita coba ya. Kita tulis ulang. Di sini 3, 4, min 5, min 2, 5. Di sini kita letakkan angka 1. 3-nya kita turunkan, 3 kali 1 itu 3, 4 tambah 3 adalah 7, 7 kali 1 adalah 7, min 5 tambah 7 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2, min 2 tambah 2 adalah 0, 0 kali 1 adalah 0, 5 ditambah 0 adalah 5. Oke, kita tandai agar kita tidak melakukan kesalahan. Oke, kita lanjutkan Horner yang berikutnya. Giliran yang min 3 ya sekarang, pembaginya yang min 3. 3 kita tulis ulang, 3 kali min 3 itu min 9, tambah 7 adalah min 2, kali min 3 adalah 6, 2 tambah 6 adalah 8, 8 kali min 3 adalah min 24, ditambah 0 adalah min 24. Oke, tadi saya lupa membubuhkan tanda tambah, dan min 24-nya kita beri tanda. Oke. Nah, di sini seperti tadi, sisa adalah sisa dalam Horner kedua dikali pembagi dalam Horner pertama ditambah sisa dalam Horner pertama. Sisa dalam Horner kedua adalah negatif 24. Pembagi pertama itu 1. 1 itu berawal dari X min 1 ya. Ditambah 5. Sehingga min 24X ditambah 24 ditambah 5. Min 24X ditambah 29. Ternyata sama ya sisanya ya. Bagaimana dengan hasil baginya? Hasil bagi. Tadi derajatnya berapa kita? Ya tetap, hasil baginya pasti berderajat 2. 3 min 28 sama, berarti 3x pangkat 2 min 2x pangkat 1 plus 8. Begitu ya. Oke. Lanjut ya. Kita masuk contoh yang ke-7. Kita mau melakukan pembagian 6x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2 akan kita bagi terhadap 2x kuadrat
plus 5x minus 3. Oke. Yuk kita awali dengan pembagian bersusun ke bawah. Kita tulis dulu yang dibagi. 6x pangkat 4 minus 5x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah, tidak ada koefisien x berarti 0x ditambah 2. Oke, pembaginya adalah siapa? Pembaginya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Oke, semangat yuk. 6x pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 2. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Dikali 2x pangkat 2 itu 6x pangkat 4. 3x pangkat 2 kali 5x. 15x pangkat 3. 3x pangkat 2 kali min 3. Min 9x pangkat 2. Kemudian kita kurangi. Oke, min 5 kurang 15 hasilnya adalah negatif 20. X pangkat 3. 1 dikurang negatif 9. Itu 10. 10x pangkat 2. Kita turunkan satu komponen yaitu 0x. Oke. Min 20x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2. Jawabnya adalah min 10x. Min 10x kali 2. Min 20x pangkat 3, min 10x kali 5x, min 50x pangkat 2, min 10x kali 3, plus 30x. Oke, mari kita kurangi. Hasil pengurangannya adalah 10 dikurang 50, itu negatif 40. X pangkat, 10 dikurangi, tampaknya ada kesalahan. Ini harusnya min 10x dikali 5x itu adalah min 5x kuadrat. Min 50x kuadrat. Saya revisi dulu. Oke. Sehingga di sini terdapat kesalahan. 10 dikurang negatif 50 adalah 60. 60x kuadrat. 0 dikurang 30, min 30x. Kita turunkan komponen terakhir yaitu positif 2. Gitu ya. 60x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat hasilnya adalah 30. 30 dikali 2x kuadrat adalah 60x kuadrat. 30 dikali 5x itu 150x. 30 kali negatif 3 adalah min 90. Oke. Kemudian kita kurangi. Sehingga hasilnya adalah minus 30 dikurang 150 itu minus 180x. 2 dikurang minus 90 hasilnya adalah plus 92. Oke. Min 180x masih bisa kita lanjutkan dibagi dengan 2x kuadrat. Jawabnya adalah tidak karena nanti x-nya pangkatnya bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan hasil baginya 3x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 30 dan sisanya adalah negatif 180x ditambah 92. Bagaimana dengan cara Hornernya? Mari. Kalau kita mau membuat ini menjadi cara Horner, maka pembaginya harus kita faktorkan terlebih dahulu. Pembaginya siapa? Pembaginya adalah 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3. Mari kita faktorkan menjadi 2x min 1 dikali x plus
3. Begitu ya. Nah, 2x min 1 maka pembuat nolnya adalah x sama dengan setengah. Kemudian x sama dengan negatif 3. Kita mau buat cornernya, kita substitusi yang mana terlebih dahulu? Boleh yang setengah terlebih dahulu. Mari kita buat cornernya. Diakhiri dengan tanda tambah. Koefisien x pangkat 4-nya adalah 6. Pangkat 3-nya adalah negatif 5. Pangkat 2-nya adalah 1. Pangkat 1-nya tidak ada. Konstantanya adalah 2. Di sini kita tuliskan setengah. Oke. Kita tuliskan 6-nya. 6 kali setengah adalah 3. Minus 5 ditambah 3 adalah minus 2. Minus 2 dikali setengah adalah minus 1. 1 ditambah minus 1 adalah 0. 0 dikali setengah adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. 0 kali setengah adalah 0. 2 tambah 0 adalah 2. Kita kasih tanda sisi yang sebelah kanan. Mari kita lanjutkan cornernya. Ingat, diakhiri dengan tanda tambah. Kemudian di sebelah kiri kita tuliskan minus 3. 6, kita tulis ulang. 6 dikali negatif 3 adalah negatif 18. Ditambah dengan negatif 2 hasilnya minus 20. Dikali 3. Min 3 hasilnya adalah 60. Ditambah 0 hasilnya 60. 60 dikali minus 3 hasilnya adalah min 180. Ditambah 0 hasilnya adalah min 180. Oke, kita tandain hasil yang sebelah kanan, paling kanan. Sehingga kita bisa tuliskan hasil baginya adalah di sini tertulis 6, min 20, dan 60. Ingat, karena ada koefisien X-nya bukan 1, dalam hal ini adalah 2 dan 1, 2 dikali 1 adalah 2, maka hasil baginya juga harus dibagi dengan 2. Ya, tadi kan karena bukan 1 ya, kita tulis ulang dulu. Pembaginya berderajat 2, yang dibagi berderajat 4, maka hasil baginya berderajat 2. 6x pangkat 4, maaf, salah saya. 6x pangkat 2 dikurang 20x pangkat 1 ditambah 60. Oke, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat minus 10x ditambah 30. Sisanya bagaimana? Sisanya ya sama kayak tadi ya. Rumusnya saya tulis ulang ya untuk mengingatnya. Sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama. Sehingga kita dapatkan sisa kedua adalah min 180, pembagi pertama itu setengah, itu didapatkan dari X min setengah, ditambah sisa pertama yaitu 2. Jadi min 180X, min 180 dikali min setengah itu 90, ditambah 2 hasilnya adalah 92. Oke, sudah sesuai ya antara bersusun ke bawah versus corner. Bagaimana kalau kita mau coba yang min 3 terlebih dahulu? Boleh. Kita coba yang min 3 terlebih dahulu ya. Kita buat dulu garis vertikal dan horizontalnya. Oke, kita tuliskan di sini 6 min 5 1 0
2. Kita tuliskan angka 3-nya dulu. Dan jangan lupa dengan tanda tambah. 6 kita tulis, 6 kali 3 18, minus 5 ditambah, saya minta maaf, di sini harusnya min 3. Min 18 tambah minus 5 adalah minus 23, dikali minus 3 hasilnya adalah 69, ditambah 1 hasilnya 70, dikali minus 3 hasilnya min 210, ditambah 0 min 210, dikali 3 hasilnya adalah 630, ditambah 2, 632. Kita beri tanda agar tidak kelewatan. Kita buat corner yang berikutnya. Mohon maaf, tulisan saya jelek. Kemudian kita tulis setengah. 6 kita tulis ulang, kali setengah itu 3, minus 23 tambah 3 itu minus 20, kali setengah itu minus 10, tambah 70 hasilnya 60, dikali setengah hasilnya 30, ditambah minus 210 hasilnya minus 8. Minus 180. Paling kanan kita kasih tanda. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Hasil baginya bagaimana? Lihat, 6 min 20, 60. 6 min 20, 60. Sama ya, sama-sama kita bagi 2. Kemudian kita bagaimana cara mencari sisa? Sisa, rumusnya sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama. Sisa kedua nilainya adalah negatif 180. Pembagi pertama min 3. Min 3 itu bermula dari X plus 3. Ditambah sisa kedua, sisa pertama, dalam hal ini 632. Sehingga negatif 180X dikurang 540 ditambah 632. Sehingga min 180X ditambah 92. Oke, kasus yang ini apabila setelah kita faktorkan salah satu koefisien X-nya bukan 1. Oke. Contoh berikutnya, bagaimana kalau pembaginya setelah difaktorkan kedua-duanya bukan 1 koefisien X-nya. Ya, begini soalnya ya. 30X pangkat 3 dikurang 44X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 15 dibagi dengan 15X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 2. Yuk kita mulai dari pembagian bersusun ke bawah dulu. Kita tuliskan yang dibagi. 30X pangkat 3 dikurang 44X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 15 dibagi dengan 15X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 2. Oke. Yuk 30X pangkat 3 dibagi 15X pangkat 2. Hasilnya adalah benar 2X. 2X kali 15X pangkat 2 30X pangkat 3, 2X kali minus 7, dikali dengan minus 7X itu minus 14X pangkat 2. Mari kita kurangi, kurang sebuah lagi, 2X kali minus 2, minus 4X. Oke, mari kita kurangi. Hasilnya menjadi
Minus 44 dikurang minus 14. Ya, minus 30. X pangkat 2. 11 dikurang minus 4. Hasilnya 15. X. Kita turunkan satu komponen yaitu 15. Minus 30 X pangkat 2 dibagi 15 X pangkat 2. Benar, minus 2. Minus 30 X pangkat 2. Minus 2 kali minus 7X, positif 14X. Minus 2 kali minus 2, hasilnya positif 4. Oke. Kemudian, ini kita kurangi. 15 kurang 14, kita dapatkan 1X. 15 kurang 4, kita dapatkan 11. Ya, X dibagi 15 X pangkat 2 nanti menghasilkan X pangkat negatif. Oke, berarti berhenti sampai di sini. Ini adalah hasil baginya 2X minus 2. Dan ini adalah sisanya. Dalam hal ini adalah X plus 11. Oke, mau kita versuskan lagi dengan cara Horner. Pertama-tama kita tuliskan ulang pembaginya. 15X kuadrat minus 7X minus 2. Pembaginya adalah 5X tambah 1 dikali dengan 3X kurang 2. Sehingga X-nya adalah negatif 1 per 5, membuat nolnya. Yang kedua adalah X sama dengan 2 per 3. Oke, pada prinsipnya sama cara Hornernya. Kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontalnya. Akhiri dengan tanda tambah. Kita tuliskan koefisiennya, yaitu dalam hal ini 30, kemudian negatif 44, kemudian 11, diakhiri dengan 15. Mau yang mana duluan? Boleh kita coba min 1/5. Kita tuliskan 30. 30 kali min 1/5 itu minus 6 ya. Ini ditambahkan menjadi minus 50, dikali dengan min 1/5 itu 10. 11 ditambah 10 menghasilkan 21. 21 kali min 1/5, ya hasilnya min 21 per 5. 15 ditambah min 21 per 5. Asumsikan 15 itu 75 per 5. Ya, 75 per 5 ditambah min 21 per 5. Hasilnya adalah 54 per 5. 54 per 5. Kita tandai dulu agar kita bisa paham. Kemudian kita lanjutkan Horner yang berikutnya. Yaitu 2 per 3. 30 kali 2 per 3 adalah 20 ya. Minus 50 ditambah dengan 20. Sebentar saya bubuhkan tanda tambah dulu. Saya ulangi lagi, minus 50 ditambah 20 adalah minus 30. Minus 30 dikali 2 per 3 itu adalah minus 20. 21 ditambah minus 20 adalah minus 1. Oke, kita tandai dulu yang paling kanan. Oke, nah kita akan mencari apa dulu ya? Boleh deh sisa dulu, sisa pada prinsipnya sama. Sisa kedua kali pembagi pertama ditambah sisa pertama. Sisa kedua berapa? Min 1. Pembagi pertama min 1/5. Min 1/5 ini kita dapat dari X. Benar 5X tambah 1. Namun pada prinsipnya dia kita tulis X tambah 1/5. Ditambah sisa pertama.
Sisa pertama adalah 54/5. Jadi min X min 1/5 ya, saya minta maaf di sini terdapat kesalahan lagi. Ini harusnya 1 saja ya. Oke. Ini juga 1, ini juga 1. Sehingga X ditambah 1/5 ditambah 54/5. Sehingga X ditambah 1/5 tambah 54/5, yaitu 55/5. 55 bagi 5 ya 11. Ternyata sisanya sama ya dengan sisa versi Horner dan sisa versi pembagian bersusun ke bawah. Bagaimana dengan hasil baginya? Hasil baginya kalau pada contoh sebelumnya hasil baginya kita bagi dengan 2 karena koefisien X pada pembagi adalah 2 dan 1. 2 kali 1 adalah 2. Kalau dalam hal ini, koefisien X-nya adalah 5 dan 3. Nih ya, 5, ini 5 dan 3. Maka hasil baginya harus kita bagi dengan 5 kali 3. Kita tuliskan ulang hasil baginya. Hasil baginya ini 30. 30X pangkat berapa? Ya, kalau pembaginya berderajat 2 yang dibagi berderajat 3, maka hasil baginya berderajat 1 ya. 30X pangkat 1 dikurang 30. Ingat, dibagi dengan 5 kali 3, 15. Sehingga hasil baginya adalah 2X minus 2. Oke. Pada prinsipnya sama saja apabila kalian menghornerkan dengan mendahulukan 2/3 ya, di Horner sama saja. Oke, pertanyaan kita berikutnya, bagaimana kalau pembaginya itu tidak bisa difaktorkan? Ini adalah 2 contoh soal di mana pembaginya tidak dapat difaktorkan. Kita akan selesaikan menggunakan metode Horner-Kino. Sesungguhnya ini bisa diselesaikan menggunakan metode pembagian bersusun ke bawah. Namun, saya akan memperkenalkan metode Horner-Kino. Oke, pertama-tama kita akan buat garis vertikal dan garis horizontal. Diakhiri dengan tanda tambah. Kemudian perhatikan baik-baik. Kita akan menuliskan koefisiennya. Koefisien X pangkat 3-nya adalah 1, koefisien X pangkat 2-nya adalah 1, koefisien X pangkat 1-nya adalah 2, konstantanya adalah 10. Nah, kita akan tuliskan unsur yang di sebelah kiri. Nah, ini rumusnya adalah negatif, selalu negatif ya. Negatif konstanta, konstantanya adalah 3, di pembagi ya, per koefisien X pangkat 2, dalam hal ini adalah X pangkat paling tinggi, sehingga negatif 3. Kemudian, negatif habis konstanta alias X pangkat 0, yaitu X pangkat 1. Koefisien X pangkat 1-nya adalah negatif 1, dibagi koefisien X pangkat tertingginya adalah 1, sehingga adalah 1. Oke, sebelah kirinya kita tulis angka min 3 dan 1. Kemudian, kita akan memberikan tanda bintang seperti ini 2. Kenapa? Karena pembaginya berderajat 2. Kemudian kalau ini sudah 2 maka berkurang 1. Kasih bintang sebuah. Karena harus yang dibintangin 2 di tiap barisnya, baru ini 1, maka di akhir kita kasih bintang 1. Oke? Oke, mari kita input angka-angkanya. Kita turunkan angka 1. Ya, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Oke, perhatikan baik-baik. 1 dikali min 3 hasilnya adalah
min 3. Lihat, jadi dia diagonal seperti ini. Set. Tuh. Kemudian, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Mari kita kalikan diagonal seperti ini lagi. 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali min 3 adalah min 6. Lihat ya kemiringannya. 2 ditambah min 3 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Oke, 10 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Kita tuliskan hasil baginya. Hasil baginya berapa? Sisanya berapa? Sisa biasanya di belakangnya. Iya benar. Coba perhatikan baik-baik. Pembaginya kan berderajat 2 ya. Pembaginya berderajat 2. Ini X pangkat 2. Maka sisanya pasti satu level di bawahnya. Berarti berderajat 1. Jadi ini adalah sisanya. Sisa. Sehingga sisanya adalah 1x pangkat 1. X pangkat 1 ditambah 4x pangkat 0. Dalam hal ini adalah 4. Hasil baginya berarti yang di depan 1 dan 2. Pembaginya berderajat 2, yang dibagi berderajat 3, maka sisanya 3 kurang 2, 1. Jadi 1x pangkat 1 ditambah 2. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang seperti ini? Yuk kita buat garis vertikal. Kemudian kita buat garis horizontalnya. Oke, kita tulis koefisiennya. Koefisien X pangkat 4-nya 2, koefisien X pangkat 3-nya min 4, koefisien X pangkat 2-nya 3, koefisien X pangkat 1-nya 6, konstantanya adalah 5. Oke, kemudian kita tulis di sini negatif, konstantanya berapa? Di pembilang, yaitu 1 ya. 1 dibagi koefisien X pangkat tertingginya. X pangkat 3, koefisiennya 1. 1, jadi ini min 1. Oke. Habis X pangkat 0, X pangkat 1 enggak ada. Ya tetap aja kita tulis 0 dibagi X pangkat paling tinggi 1 adalah 0. Pangkat 0, pangkat 1 enggak ada. Sekarang koefisien X pangkat 2. Negatif 1 per 1. Negatif 1. Oke, karena pembaginya berderajat 3, maka bintangnya ada 3. Bintang, maaf ini terlalu jauh. 3 berkurang 1. 2 berkurang 1. Begini ya. Karena harus 3 bintang di setiap baris, maka di sini harus ada 1. Ini baru 1, berarti ini harus ada 2. Oke, mari kita tuliskan unsur-unsurnya. Oh iya, ini harus diakhiri dengan tanda tambah ya. Nanti takutnya kita kelupaan tambah. Oke, kita tulis di sini turunkan angka 2, berarti kemiringannya gini ya. 2 kali min 1 itu min 2. 2 kali 0 ini 0 ya. 2 kali min 1 adalah min 2. 4, min 4 tambah min 2 adalah min 6. Kemiringan ini ya, min 6 kali min 1 itu 6. Min 6 kali 0 itu 0 ya. Min 6 kali min 1 adalah 6. Oke, sehingga ini hasilnya adalah 9. Ini hasilnya adalah 6 tambah min 2, 4. 5 tambah 6 adalah 11. Kita akan menentukan hasil bagi dan sisa. Oke, perhatikan. Ini pembaginya berderajat 3. Pembagi berderajat 3, yang dibagi berderajat 4, maka hasil baginya berderajat 1. Jadi pembatasnya ada di sini ya. Ini berderajat 1, berderajat 0. Seperti ini ya. Oke. Hasil baginya berarti berderajat 1, 2x pangkat 1 dikurang 6.
Perhatikan lagi, pembaginya berderajat 3, maka sisanya pasti 1 di bawahnya, pasti berderajat 2. Sini 9 berderajat 2, maka menjadi 9x kuadrat ditambah 4x pangkat 1 ditambah 11. Oke, ini adalah contoh soal apabila yang tidak bisa difaktorkan pembaginya. Oke, saya kira contoh-contoh ini sudah cukup representatif untuk memahami materi pembagian suku banyak. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Bye!